Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membantu teman-teman dalam mempelajari hewan jerapah. Namun ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kami adalah kelompok 2 Mamalia yang terdiri atas aku, Rabi Virgia Rafat dari jurusan International Business Management dan 2 orang temanku yaitu Halo semuanya, kenalin nama aku Viola Margareta dari jurusan International Business Management. Aku Seri Selena Jessica dari jurusan International Business Management. Nah, apa sih yang akan kalian pelajari di video kali ini? Yang pertama, pastinya kalian akan mempelajari jerapah secara umum, kemudian kalian akan mempelajari habitat jerapah, ciri-ciri jerapah, subspesies jerapah, cara hidup jerapah, pola konsumsi jerapah, dan peran jerapah bagi manusia. Oke, apa sih itu jerapah? Jerapah itu adalah hewan dengan leher panjang yang teman-teman kenal memiliki nama latin yaitu Girafa camelopardalis. Nah, hewan ini merupakan spesies mamalia asal benua Afrika yang memiliki kuku berjumlah genap. Apa tuh artinya? Nah, artinya jerapah itu berkembang biak dengan cara melahirkan atau bahasa ilmiahnya adalah ovipar. Nah, jerapah juga dinobatkan sebagai hewan tertinggi di dunia yang hidup di darat nih teman-teman. Nah, tinggi jerapah sendiri itu bagi yang betina sekitar 5,2 meter, sedangkan yang jantan dapat mencapai ketinggian 5,9 meter. Wow, tinggi banget ya. Nah, jerapah ini berkerabat dengan rusa dan sapi, tetapi dari keluarga yang berbeda, yaitu Giraffidae yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya seperti hewan okapi. Nah, selanjutnya, jerapah tuh hidup di mana sih? Habitat asli jerapah tuh di mana sih? Nah, habitat jerapah itu ada di alam liar ya, teman-teman. Jerapah ini hidup di kawasan sabana, yaitu padang rumput yang dipenuhi semak-semak dengan pepohonan akasia dan palem yang tumbuh secara menyebar di dalamnya. Nah, kita dapat menjumpai jerapah yang hidup di alam liar ini di benua Afrika, khususnya di Afrika Timur, di Zambia, Afrika Barat Daya, dan di Afrika Barat sebelah selatan Sahara. Nah, di Indonesia sendiri kita tidak dapat menjumpai jerapah yang hidup di alam liar, teman-teman, tapi kita bisa melihat mereka di kebun binatang. Oke, kita masuk ke bagian ciri-ciri tubuh jerapah. Nah, yang pertama, tubuh jerapah itu memiliki ukuran tubuh yang sangat panjang dan dipenuhi bulu-bulu halus bermotif bercak dengan berbagai bentuk yang pinggirannya itu tidak rata dengan warna yang beraneka ragam seperti coklat, kuning, maupun kemerahan. Dan di ujung ekornya itu berwarna hitam, namun terdapat juga jenis jerapah langka berwarna putih yang disebabkan oleh kondisi leucism nih teman-teman, atau keadaan di mana pigmen warna pada kulitnya itu terhambat perkembangannya. Yang kedua ada kaki jerapah. Nah, di kaki depan jerapah itu sedikit lebih panjang dibandingkan dengan kaki belakangnya. Kenapa? Karena kaki depan jerapah itu yang lebih panjang ini berguna untuk menopang otot-otot pangkal leher jerapah yang sangat panjang. Nah, selanjutnya ada tanduk jerapah. Nah, tanduk jerapah. Ternyata jerapah itu punya tanduk loh teman-teman. Nah, tanduk jerapah ini tumpul dan tertutup oleh kulitnya. Ukuran tanduk jerapah itu juga sekitar 12 cm. Gunanya untuk bertarung dengan jerapah jantan lainnya. Kemudian, lidah jerapah. Nah, lidah jerapah ini sangat panjang yang berukuran 45 cm. Nah, lidah jerapah yang panjang ini berfungsi untuk mengambil daun-daun dari atas pohon untuk kemudian dikonsumsi oleh jerapah tersebut. Dan yang terakhir ada leher jerapah. Nah, panjang leher jerapah ini pada umumnya berkisar kurang lebih 1,8 meter. Nah, fungsi dari panjang leher yang panjang ini adalah untuk membantu hewan jerapah dalam meraih makanannya, yaitu daun yang berada di pohon yang cenderung tinggi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis jerapah ya. Tahukah teman-teman bahwasannya jerapah memiliki 9 subspesies loh. Banyaknya jenis jerapah ini dibedakan berdasarkan warna kulit dan variasi pola bercak yang ada di tubuh jerapah.
Nah, untuk jerapah jenis yang pertama ada jerapah Somalia atau reticulated giraffe. Jerapah jenis ini memiliki pola bercak berwarna coklat muda kemerah-merahan yang dikelilingi garis berwarna putih terang dengan membentuk pola poligon seperti jala yang besar-besar. Bercak tersebut bisa berlanjut sampai ke kaki. Habitat asal jerapah ini berada di timur laut Kenya, Ethiopia, dan seperti namanya, Somalia. Untuk jerapah yang kedua, bernama jerapah Angola atau smoky giraffe. Jerapah jenis ini memiliki ukuran bercak yang beragam sehingga membentuk pola yang tidak beratur. Bercak tersebut bisa berlanjut hingga ke bawah lutut loh teman-teman. Habitat asal jerapah ini berada di Angola dan Zambia. Jerapah yang ketiga, yaitu jerapah Kordovan. Jerapah jenis ini memiliki bercak yang berukuran cenderung kecil apabila dibandingkan dengan jenis jerapah lainnya. Coraknya juga lebih tidak teratur dan juga terdapat pada kaki bagian sebelah dalam. Habitat asal dari jerapah ini berada di Sudan bagian barat dan barat daya. Selanjutnya, ada jerapah Masai atau jerapah Kilimanjaro. Jerapah ini memiliki bercak bentuk layaknya daun anggur. Warna dari bercak ini sendiri yaitu coklat tua dengan garis pinggiran bercak yang berwarna kekuningan namun tidak merata. Habitat asal dari jerapah ini berada di Kenya bagian tengah dan selatan. Juga ada di Tanzania. Alasan jerapah ini dinamakan sebagai jerapah Kilimanjaro karena jerapah ini banyak ditemukan di Taman Nasional Kilimanjaro yang ada di kawasan Gunung Kilimanjaro. Kelima, ada jerapah Nubia. Jerapah jenis ini memiliki bercak yang simetris, bahkan bentuknya hampir menyerupai persegi empat dengan coklat terang di atas warna kulit aslinya, yaitu warna krem. Jika jerapah lain memiliki pola bercak yang ada pada sampai lutut ke bawah, jerapah ini hanya memiliki bercak pada tubuhnya saja. Habitat asal dari jerapah ini berada di bagian timur Sudan dan timur laut Kongo. Untuk jerapah yang keenam, ada jerapah Rothschild atau disebut juga jerapah Baringo atau juga disebut sebagai jerapah Uganda. Wah, sebutannya banyak banget ya teman-teman. Jerapah jenis ini memiliki bercak yang bentuknya sama dengan jerapah sebelumnya, tetapi lebih terlihat persegi empat lagi teman-teman. Bercaknya memiliki warna gradiasi karena warna pinggiran bercak dengan warna kulitnya memiliki kemiripan. Kemudian lokasi bercaknya bisa sampai ke bagian bawah lutut. Habitat asal dari jerapah ini berada di Uganda dan Kenya bagian tengah sampai timur. Dan sampai di situ aja, tentunya masih ada 3 jerapah lainnya loh. Nah, jerapah yang ketujuh ada jerapah Afrika Selatan. Jerapah ini memiliki bercak yang bentuknya bundar atau tutul-tutul, beberapa di antaranya bahkan membentuk pola seperti bintang. Warna kulit dari jerapah ini yaitu coklat muda yang terang. Lokasi bercak atau tutul tersebut bisa sampai ke bagian telapak kaki jerapah loh teman-teman. Wah, menarik banget ya. Habitat asal dari jerapah ini berada di Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan Mozambik. Yang ke-8 ada jerapah Thornycroft atau kita sebut jerapah Rhodesia. Jerapah jenis ini memiliki bercak berbentuk bintang seperti jerapah Afrika Selatan ataupun berbentuk daun. Lokasi dari bercaknya dapat berlanjut sampai ke kaki bagian bawah. Habitat asli atau habitat asal dari jerapah ini berada di Zambia bagian timur. Dan yang terakhir, kita memiliki jerapah Afrika Barat atau jerapah Nigeria. Jerapah jenis ini memiliki bercak yang berwarna merah kekuning-kuningan yang pucat. Dan habitat asli dari jerapah ini berada di Chad.
disebabkan kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis jerapah, sekarang kita akan belajar mengenai gimana ya cara jerapah hidup. Yuk kita cari tahu. Oke, baik jerapah jantan maupun betina, mereka cenderung untuk bertahan hidup dengan cara membentuk kawanan atau komplotan. Wah, sama seperti manusia ya, punya teman. Namun, bagi jerapah yang sudah tua, mereka lebih memilih untuk hidup secara sendiri. Nah, terkait hal ini tidak ada penjelasannya ya, kenapa jerapah yang lebih tua memilih hidup untuk menyendiri. Dalam kegiatan sehari-harinya teman-teman, jerapah betina menghabiskan lebih dari setengah jam seharinya untuk menjelajah. Sedangkan jerapah jantan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukan hal ini. Nah, pada malam harinya, sebagian besar jerapah melakukan hal memamah biak, terutama pada jam-jam setelah gelap dan sebelum fajar. Jerapah jantan menghabiskan sekitar 22% dari 24 jam sehari untuk berjalan-jalan dibandingkan dengan sang betina yang hanya menghabiskan waktu 13%. Nah, pada sisa waktunya, jerapah jantan biasanya mencari jerapah betina untuk berkembang biak. Kak, tadi kan kita udah cari tahu nih cara hidup jerapah. Tapi kok kita nggak tahu sih pola makannya jerapah kayak gimana, apa makanannya jerapah. Itu kan bagian dari cara hidup. Tenang teman-teman. Nah, sekarang kita bakal mencari tahu nih, jerapah makannya gimana ya? Oke, jerapah teman-teman merupakan hewan herbivora yang berarti sebagian besar makanan jerapah adalah tumbuh-tumbuhan. Untuk mencari makanannya, seekor jerapah biasanya akan menjelajahi pepohonan dan semak-semak. Tanaman yang biasanya dikonsumsi oleh jerapah adalah mimosa, mur, bush willow, dan daun akasia. Namun, dari semua jenis tanaman tersebut yang menjadi makanan kesukaan jerapah adalah daun akasia. Hal ini disebabkan karena daun akasia kaya akan kalsium dan protein yang dibutuhkan untuk memelihara tubuh jerapah yang besar. Selain itu, sifat pohon akasia yang dapat tumbuh sangat tinggi membuat jerapah tidak akan memiliki pesaing ketika ingin makan daun tersebut. Lalu bagaimana dengan bayi jerapah yang belum sanggup mencapai daun pepohonan yang tinggi? Tenang teman-teman, bayi jerapah yang berusia 9-12 bulan, mereka hanya menyusu dari induknya, berarti sama juga seperti manusia. Dia akan meminum ASI dari ibunya. Selama musim hujan atau basah, seekor jerapah akan memakan pohon yang gugur, semak belukar, dan tanaman merambat. Berbeda dengan musim kemarau yang mana makanan jerapah kurang tersedia. Hewan ini kalau misalkan kurang tersedia akan berkumpul di sekitar pohon yang memiliki daun berwarna hijau dan juga sesekali memakan buah. Ketika seekor jerapah stres, mereka cenderung akan memakan kulit dari cabang pohon. Wah, ternyata jerapah bisa stres juga ya teman-teman. Oke, berbicara mengenai seberapa banyak kebutuhan makanan jerapah dalam satu hari, seekor jerapah dewasa dapat menghabiskan sekitar 35 kg tumbuhan. Hal ini mungkin terdengar banyak ya bagi kita sebagai manusia, tetapi perlu diketahui nih teman-teman, bahwa jerapah jantan memiliki rata-rata tubuh yang besarnya seberat 1.192 kg. Wah, lebih dari 1 ton. Sedangkan jerapah betina memiliki rata-rata sebesar 828 kg. Bahkan teman-teman, jika dibandingkan dengan hewan herbivora lainnya, jumlah makanan jerapah termasuk ke dalam jumlah yang paling sedikit loh. Hal ini disebabkan karena makanan yang jerapah konsumsi sudah memiliki tingkat nutrisi yang cukup tinggi, jadi nggak perlu makan banyak-banyak. Nah, seekor jerapah dapat menghabiskan waktu mereka sebanyak 18 jam atau 75% waktu mereka dalam sehari untuk makan. Waktu makan jerapah biasanya akan dilakukan pada jam-jam awal dan akhir siang hari. Kemudian, sisa waktu mereka akan digunakan untuk memamah biak
yang dimana hal tersebut akan dilakukan semalaman. Hal ini dapat terjadi karena jerapah hanya memerlukan waktu yang sedikit untuk tidur. Wah, nggak kerasa ya, kita sekarang sudah ada di materi terakhir dari pembelajaran kita mengenai jerapah, yaitu peran jerapah bagi manusia. Emang ada Kak peran jerapah buat manusia? Nah teman-teman, peran jerapah dalam kehidupan manusia yaitu dieksploitasinya berbagai bagian tubuh jerapah demi terpenuhinya keinginan manusia. Hal ini tentunya sudah menjadi larangan. Apalagi hewan jerapah sedang terancam mengalami kepunahan. Bahkan menurut studi yang dipublikasikan pada jurnal Animal of Ecology mengatakan bahwasannya hewan jerapah yang hidup di dekat manusia akan mengalami penurunan mega herbivora ikonik, yang artinya kemampuan hewan dalam bertahan hidup seperti mencari makanan dan berkembang biak. Kenapa ya teman-teman tinggal di dekat manusia kok bisa menurunkan kemampuan jerapah dalam mencari makanan dan berkembang biak? Hal ini disebabkan karena banyaknya gangguan manusia terhadap populasi hewan jerapah seperti perburuan liar dan penebangan hutan yang menyebabkan terjadinya deforestasi, sehingga jerapah nggak punya tempat tinggal lagi. Sama seperti manusia, kalau hidupnya diganggu tentunya dia akan stres dan kemampuan dia untuk hidup akan jadi berkurang teman-teman. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang berakal dan pintar, kita manusia harus bijak dalam mengambil setiap langkah, apalagi yang berhubungan dengan kepentingan makhluk hidup lain. Jangan sampai karena keegoisan semata, ada banyak hal yang tidak bersalah harus dirugikan. Apalagi sesama makhluk hidup, kita harus saling menyayangi, bukan? Seperti yang tadi Kak Viola sudah beritahukan bahwa akan ada kuis, dan inilah saatnya kita kuis. Kira-kira teman-teman tadi merhatiin nggak ya pembahasan kita? Oke, soal yang pertama. Apa makanan favorit jerapah? Jeng 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 jeng. Jawabannya adalah A. Daun akasia. Oke, aku bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa berat seekor jerapah jantan? Ayo, pada yang masih ingat gak nih? Tadi di awal dikasih tahu loh. Yap, bener banget jawabannya yang C, yaitu 1192 kg. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Berapa panjang tanduk seekor jerapah? Yap, benar banget jawabannya yang C, 12 cm. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Di mana habitat asli seekor jerapah? Yap, benar banget jawabannya yang A, yaitu savana. Oke, ini udah pertanyaan terakhir. Apa sih fungsi dari lidah panjang seekor jerapah? Yap, benar banget jawabannya yang B, yaitu untuk mengambil daun di dahan pohon yang tinggi. Oke, sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata. Atas perhatian kalian, kami ucapkan terima kasih.